Untuk Anda yang doyan cerita konspirasi, minggu kemarin seru sekali karena banyak hal yang terjadi hanya dalam waktu 1 minggu, 2 minggu. Yang pertama, di banyak negara Eropa, Espanyol, Portugal, dan lain-lain, listrik tiba-tiba mati. Listrik, HP, internet, you mau belanja di mall, mallnya mati listrik semua, gak ada cashier, gak ada registry di counter. So, itu menunjukkan seberapa vulnerable, seberapa gampang komunitas atau negara bisa collapse kalau satu hal hilang, listrik. Nah, itu terjadi minggu kemarin. Kemudian juga terjadi dua hal di hari yang sama. Satu, si Pope Paus Franciscus untuk komunitas Katolik, dia almarhum meninggal minggu kemarin. Dan di hari yang sama, pendiri atau ketuanya si WEF, Karl Schwab, juga resign, turun, mundur sebagai kepalanya si WEF. Itu terjadi di hari yang sama. Nah di sini, konspirasi. So, aku mau menunjukkan atau membahas mungkin dari kacamata saya juga, tapi mungkin bahas topik ini di level yang lebih dalam supaya Anda ada pertimbangan apa yang perlu dilakukan untuk Anda sendiri melihat apa yang terjadi barusan minggu kemarin ini. So, starting dulu dengan di Espanyol, di Portugal dan lain-lain, tiba-tiba listrik mati. Nah, di situ kalau kamu cek ke Twitter atau ke X, banyak orang-orang yang kasih laporan apa yang mereka mengalami saat kejadiannya. Dan yang menarik buat saya adalah begini, ada tahapannya. Oke, nanti aku lampirkan screenshot post yang aku baca ya. Tapi intinya itu ada tahapannya dari seorang yang eyewitness, so dia yang saksi. Yang pertama, orang bingung karena tahu-tahu semua komunikasi mati, listrik mati, internet, semuanya mati. Di waktu yang detik yang sama, orang langsung bingung. Mau cek internet apa yang terjadi gak bisa. Jadi langsung muncul konspirasinya di lapangan ya, di dalam negaranya sendiri. Orang-orang pikir ini kita diancam sama negara mana ini? Ini barusan breakout war kah? Apa? Orang panik, right? Loh, bisa kontak siapa? Gak ada yang bisa dihubungin, telepon gak ada yang angkat, gak bisa nyambung. Terus langsung mereka panik, ya of course kalau namanya panik seperti kayak waktu kemarin pandemi kan, panik langsung cari apa ini supplies, barang-barang yang harus dibeli cepat-cepat, tahan hidup. Langsung pola pikirannya ke situ kan, setidaknya aman, setidaknya ada kepastian. Jadi orang rebutan ke mall, ke supermarket, ke tempat belanja. Masalahnya di sini listrik mati di situ juga. Jadi satu, harus belanja di ruang gelap, cuma ada lampu dari HP atau lampu cadangan di mobil misalkan. Dan problemnya di sini pas mau bayar, cashier juga listriknya mati. Gak bisa bayar pakai yang cashless, gak bisa pakai QRIS, gak bisa pakai GoPay kalau di Indonesia ya. Jadi cuma bisa bayar cash. Dan masalahnya karena negara-negara Eropa sudah mayoritas cashless, sudah gak pakai tunai, ada misalkan 50 euro. Kalau di Indonesia kayak let's say 1 juta rupiah lah. Kalau Indonesia kan 100 ribu rupiah ya, lembar paling besar. Di luar sana kan lebih tinggi. Nah, masalahnya di sini, ada nota 1 lembar duit yang nilainya 1 juta rupiah, tapi untuk bayar sesuatu yang nilainya 50 ribu rupiah misalkan. Cashiernya mati, right? Mau kasih kembalian pun uangnya nggak pas untuk segitu banyak customer, gitu loh. Jadi kamu ada pilihan, serahin 1 juta gak dapat pengembalian, atau udah curi aja barangnya, ambil barang terus bawa pulang. Ini yang terjadi beneran di Espanyol sama Portugal, right? Panic, orang rebutan, main siapa yang bisa serok duluan, tisu dapur. Kalau di Indonesia mungkin mie goreng, aqua yang disikat duluan ya. Tapi benar-benar panik dan saat mau bayar, uang jadi gak ada nilai. Karena ya, seperti tadi, mau dapat pengembalian, gak ada duitnya. Cash registernya gak ada cukup dananya dan recehannya itu gak pas. Jadi ada dua pilihan, kasih duit kelebihan, udah bye-bye. Atau ya udah gak ada yang tahu, CCTV juga gak nyala, bawa aja barangnya. Nah, bisa kelihatan nggak seberapa gampang satu negara, satu komunitas bisa langsung berubah dari komunitas yang turut pada hukum, turut pada aturan, tahu-tahu boom, langsung jadi kayak hukum alam, hukum hutan. Gitu loh. Siapa yang bisa ambil duluan yang dapat, siapa yang lebih kuat bisa, kalau berantem satu barang, siapa yang tangannya lebih kuat bisa ambil barangnya, yang lain nggak dapat bagiannya. Right? Itu yang bisa terjadi. Nah, of course, ini aku bukan maksud ini akan terjadi ke semua negara, ke semua tempat dan lain-lain. Itu bukan yang aku maksud. Cuman ini sesuatu hal human behavior, psikologi manusia yang ini memang realitas gitu loh. Dan kalau kamu nggak ada pemikiran ke arah sini, orang dulu pikir nggak akan ada situasi yang mana akan seperti gitu di kita. Dulu orang pikir gitu.
Yang merubah semuanya pandemi kemarin. Yang beneran orang di lockdown, yang beneran gak bisa terbang kalau gak ada bukti bla bla bla. Yang beneran sampai terjadi orang rebutan di mall, sampai beli telur habis semua stoknya, mau beli mie goreng disikat semua stoknya. Jadi kondisi kemarin di pandemi itu menunjukkan memang bisa seperti gitu. Di 2025 yang mana harusnya sudah ada mesin kerjain buat kita semua, harusnya ada internet backend semuanya. You harus sadar bahwa bagaimanapun real life itu ada masalah-masalah supply chain, real life ada masalah teknologi dan lain-lain. Dan apabila terjadi, kamu siap untuk hadapinya atau enggak? Itu poin pertama yang harus didapatkan. Nah, of course, setelah sekian hari listrik kembali ke negara-negara Portugal, Spanyol dan lain-lain, semuanya oke aman-aman aja. Oke, tapi kejadiannya sudah terjadi dan kayak preview gitu loh, kalau sampai ada perang, kalau sampai ada, dan ini amit-amit gak sampai terjadi, tapi kalau sampai ada seperti gitu, ada negara yang pakai senjata ini, EMG, electromagnetic gun misalkan, yang bikin listriknya tahu-tahu mati semua, right? Something like this bisa terjadi banget. Dan satu hal yang kamu harus sadar, kalau listrik mati, termasuk kulkasmu juga mati. Dan kalau kulkas mati, berarti semua daging, semua barang basically rusak dalam waktu sehari aja. Susu rusak, busuk 1 hari, right? So listrik cuma perlu mati maybe seminggu aja, semua kulkas makanannya udah rusak, busuk. Yang artinya orang-orang yang tinggal di dalam kota, suburb, metropolitan, CBD, sejenis itu, good luck. Karena itu manusianya banyak banget, gak ada alamnya, semuanya konkret, semuanya pakai kulkas, semuanya pakai listrik. Ketika listrik mati, boom, sistem itu langsung hancur. Okay? So itu poin satu yang bukan konspirasi ya, tapi hal yang kamu harus sadar itu bisa terjadi. Bukan aku maksudnya menakutkan, bukan maksud aku ini akan pasti kejadian, tapi suatu hal yang harus dipikirkan. Persiapan kamu gimana? Okay? Poin kedua, si Paus Franciscus meninggal, Kalau di Inggris panggilnya Pope Francis, so aku panggilnya bahasa Inggris ya. And Carl Schwab, si pendirinya WEF, mundur di hari yang sama. Nah di sini aku langsung alert, something's wrong. Aku research sendiri, cerita resminya itu nggak masuk akal buat saya. Nah, aku belum tahu di saat ini, saat aku lagi rekam, apa itu yang really going on, apa itu yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau kamu lihat ke cerita aslinya, cerita laporan resminya, si Carl Schwab dipaksakan untuk mundur. Kenapa? Karena diketahui bahwa dia salah pergunakan keuangannya si WEF. Nah, kalau ditelutiin lagi apa itu yang dia lakukan, dia gunakan dana yang harusnya buat eventnya WEF, dia pakai buat bayar masus, orang pijat, tukang pijat. Dia juga atas nama si organisasi asosiasi WEF membeli properti villa yang sangat mewah, dan harusnya villa itu digunakan untuk event dan hal-hal yang berkaitan sama kegiatan WEF, tapi dia gunakan bersama istri dia sebagai tempat tinggal kelamaan. Itu cerita resminya, tapi kalau aku lihat itu sesuatu hal yang umum di dunia korporat. Kalau aku bikin event di hotel, misalkan kayak kemarin itu kita kumpul di Bangkok, ya kan, itu hotel mewah. Gak peduli hotelnya mau mewah, mau irit, mau apa, hotel itu business expense. Terus kalau aku mau pijet di sana, klaim ke perusahaan karena it's a business expense, aku perlu pijet biar sehat, biar apa, itu umum gitu loh. Terus untuk pakai villa yang harusnya untuk kegiatan event dan seminar dan lain-lain, tapi sekali-sekali aku pakai sebagai tempat tinggal. Banyak CEO melakukan itu di mana-mana, bukan cuma 1-2 perusahaan. Jadi cerita resminya itu nggak masuk akal. What's the real story? Cerita aslinya apa? Nah itu yang aku belum tahu. Oke. Tapi di sini aku langsung jadi berarti si pendirinya WEF atau ketuanya WEF, si Carl Schwab, dia itu bukan, kalau bahasa Inggris, top dog, bukan ultimate boss, bukan boss finalnya. Masih ada boss di atasnya lagi. Itu tanda pertama. Right, siapa itu? Gak tahu. Tapi yang lebih menarik buat saya adalah melihat siapa penggantinya. Yang menggantikan Carl Schwab itu ex-bosnya Nestle, perusahaan Nestle, konglomerat. Dan kalau kamu lihat ke interview-interview yang dia pernah buat di TV, ini kita ngomong kayak 20-30 tahun yang lalu ya, it's a long time ago. Tapi aku ingat waktu aku kecil, aku pernah dengar dia sebut di siaran TV atau mana, dia percaya bahwa air itu bukan haknya manusia, tapi sesuatu hal yang harusnya diprivatkan. Wasser ist natürlich das wichtigste Rohmaterial, das wir heute noch auf der Welt haben. Es geht darum, ob wir das normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel sollte das einen Marktwert haben. Air putih, itu kan harusnya basic ya, semua manusia harusnya ada akses ke air yang bisa diminum lah, right? Itu kan human right yang paling sederhana, paling basic. Dia percaya itu bukan human right, dia percaya itu sesuatu hal yang harusnya bisa diprivatkan. So ini bukan seorang yang hati tulus niat baik lah, kalau pendapat saya, opini saya.
Oke? Dia penggantinya. Coba pikirkan, WEF itu asosiasi yang kuat atau lemah, yang bisa mengaruhi banyak atau nggak bisa mengaruhi banyak. Dan ketuanya seorang yang percaya hal kayak gitu. Mau ke arah mana ini? Paham ya? So, hal seperti gini, ini bukan niat saya mau menakutkannya. Ini bukan maksud saya bikin dramatis atau bikin sensasional sesuatu hal yang harusnya disebutin kayak gitu aja. Right? But dari pengalaman saya dan pandangan saya, dunia ini itu semua ada yang kutip mengatur dan niatnya itu untuk cuan, gak peduli korban. Dan kalau mau ambil konspirasinya lebih jauh lagi, adalah orang-orang di dunia ini yang merasa dunia ini kebanyakan orang. So, kalau kebanyakan orang berarti ada sesuatu hal yang harus dilakukan. Paham ya maksud saya? Aku pernah bahas ini di channelnya MindStack berkali-kali, tapi kalau aku lihat ini itu kayak cerita Avengers, ada yang namanya Endgame, Infinity War sama Endgame lah. Ini tuh kayak perbatasannya Infinity War sama Endgame nih. Semua batu sudah terkumpul, tinggal begini. Itu pandangan saya saat ini. But of course, apa yang bisa dilakukan ya? Kalau saya pribadi, persiapannya itu berada di tempat fisik yang perlu daging, perlu buah, perlu telur, perlu segalanya. Gak tergantung sama fasilitas metropolitan. Gak perlu ke supermarket, tinggal ke tetangga atau dari tempat sendiri misalkan. Right? Air ada akses, gak perlu tergantung PDAM dan lain-lain. Itu yang saya sudah bertahun-tahun bilang perlu disiapin dan yang sekarang sudah saya siapin. Nah of course you mau bilang, oh konspirasi teoris, terlalu panik, terlalu ekstrim persiapannya. Ya kalau misalkan saya salah, kualitas hidup saya masih nyaman dan enak. Gak ada salahnya. I live a peaceful life. Gitu. Paham? Tapi kalau sampai benar, orang yang hidup di tahun 1920, dekade itu 1920 ke 1930, mereka itu cuma mengalami enak, nilai saham naik, sudah beres sama perang dunia pertama, bisnis kembali, properti membangun kembali, semuanya prosperous, semuanya maju. Mereka gak ada ekspektasi atau pikiran akan ada World War II, perang dunia kedua 1939. Gak ada pikiran seperti gitu. Tahu-tahu 1930s, 1931 kalau gak salah, tahu-tahu stock market hancur, banyak orang jadi miskinnya itu pol miskinnya, terus jadi berantem antara negara, terus ujung-ujungnya perang dunia kedua. Siapa yang bisa pikir itu akan terjadi? Gak ada. Oh mungkin ada, tapi yang pasti yang bisa hadapi situasi seperti gitu paling enak adalah yang melakukan persiapan jauh-jauh hari. Okay? Of course, perlu dana nggak untuk melakukan itu? Perlu. You lihat yang bikin rumah bunker, yang rumah di bawah tanah, Mark Zuckerberg, sebutin lah bilioner siapa, rata-rata punya bunker, punya tempat yang di bawah tanah, right? So udah ada asuransinya. Nah perlu dana nggak? Perlu fokus bisnis nggak? Perlu semua itu perlu. Tapi setidaknya kamu tahu arah, tahu apa itu yang harus persiapkan dari sekarang, right? And then dari situ tinggal ikuti apa yang seperti kita, So follow channelnya MindStack misalkan. Okay, so mereka mau gerakin ke arah mana? So itu dulu sementara, gak ada kayak final lesson di belakangnya. Ini cuma aku menyadari ini udah terjadi dan imbasnya apa saja. Kamu bisa lihat previewnya. Ini waktunya untuk melakukan persiapan. Kalau gak terjadi, fine, hidupnya masih enak. Kalau terjadi sudah siap, pokoknya di situ. Okay? Stay safe guys dan sukses selalu. Bye.